Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, kita semua dalam kondisi yang berbahagia tanpa kurang suatu apapun. Walaupun kita dalam kondisi yang pandemi ini, kita berharap semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Dalam kesempatan ini saya akan sharing tentang materi lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang yang disebut dengan retail customer service. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang retail customer strategy, sebelumnya kita sudah belajar tentang yang disebut dengan retail customer communication, dan sekarang kita akan membahas tentang retail customer service. Yang akan saya highlight di sini adalah tentang service. Service adalah sesuatu hal yang sangat fundamental buat seluruh bisnis yang ada di manapun berada. Termasuk bisnis retail, itu salah satu fundamental faktornya adalah service. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang strategi tentang customer service, saya akan menjelaskan karakteristik of service itu apa. Seperti yang kita bisa lihat di slide berikut ini, karakteristik of service adalah satu, itu intangible atau tidak terlihat. Intangible. Service itu kalau kita mau beli suatu barang, kita mau beli suatu mobil misalnya, kita mau beli buku misalnya, kelihatan barangnya, kelihatan bentuknya. Cuman buat service itu intangible. Barangnya nggak kelihatan, nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat, semuanya itu adalah sesuatu yang intangible tapi bisa dirasakan. Itu karakteristik pertama. Karakteristik kedua di sini adalah simultaneous production and consumption. Maksudnya di sini adalah produksi dan konsumsi itu dalam waktu yang bersamaan, tidak bisa disimpan. Jadi kita melakukan servis sehari ini, kita melakukan servis detik ini, langsung dikonsumsi sama konsumen kita saat ini juga, tanpa bisa dilakukan penyimpanan. Jadi produksi sama konsumsi dilakukan hal yang sama. Yang ketiga adalah time perishability. Time perishability ini adalah service itu dilakukan secara langsung tanpa dilakukan penyimpanan sebelumnya, tanpa dilakukan modifikasi sebelumnya. Jadi service itu adalah sesuatu yang langsung dikonsumsi, sesuatu yang bisa langsung dirasakan tanpa melalui suatu proses produksi, seperti layaknya kita melihat suatu barang. Misalnya kita mau beli suatu mobil itu setelah diproduksi itu disimpan, kemudian baru didistribusikan. Tapi kalau service, once service itu sudah disampaikan, maka service itu tidak bisa disimpan lagi. Itu yang disebut dengan time perishability. Selanjutnya adalah variability. Variability ini maksudnya di sini adalah variabel yang disampaikan service satu dengan service yang lain itu berbeda. Tidak bisa kita melakukan generalisir suatu service yang kita berikan kepada semua orang. Misalnya kita mau melakukan service kepada konsumen, kita bicara tentang retail ya. Kita bicara tentang retail, misalnya konsumen retail yang datang ke kita itu kan beraneka ragam. Nggak bisa dong service yang kita lakukan semuanya dalam hal yang sama. Misalnya retail yang datang ke McDonald misalnya. Retail yang datang ke McDonald itu, konsumen datang ke retail seperti McDonald gitu misalnya, itu akan berbeda-beda. Service yang dilakukan, service standarnya ada, tetapi yang kita berikan kepada mereka setiap harinya itu akan berbeda. Tergantung dari kebutuhan dari si konsumen kita. Nah, ini masuk ke karakteristik selanjutnya.
Flexibility. Service itu adalah sesuatu yang sangat fleksibel. Service itu beda dengan produksi barang. Service itu berbeda dengan kita menjual sesuatu yang terlihat. Fleksibel. Ketika kita mau memberikan sebuah service, itu suatu hal yang sangat fleksibel. Service yang saya berikan kepada A, service yang saya berikan kepada B itu berbeda, tergantung kepada kebutuhannya. Itulah yang disebut dengan variability dan flexibility. Kemudian yang karakteristik selanjutnya adalah customer participation. Customer participation itu sangat mutlak, sangat tinggi kegunaannya. Kenapa? Karena customer tanpa ada partisipasi dari konsumen, kita nggak akan tahu service yang kita berikan itu udah benar apa belum. Makanya yang disebut dengan service itu membutuhkan interaksi yang sangat intens antara si pemberi service dan penerima service. Seperti yang kita lakukan saat ini. Saya memberikan service kepada kalian sebagai yang membutuhkan materi ini tentang apa sih materi tentang retail itu tadi. Nah, partisipasi aktif dari kalian itu merupakan suatu hal yang mutlak untuk keberlangsungan materi ini, keberlangsungan kuliah ini. Tanpa adanya partisipasi dari customer, saya produsennya yang memberikan service, kalian ini customernya. Tanpa adanya suatu partisipasi aktif dari konsumennya, maka niscaya service itu tidak akan bisa berlangsung dengan sempurna. Dan selanjutnya maka disebut ini adalah karakteristik selanjutnya adalah labor intensiveness. Sangat intensif. Si pemberi servis itu memberikan suatu hal yang sangat intensif kepada konsumennya. Tanpa melakukan sesuatu hal yang intensif, maka amat mustahil kita bisa memberikan servis yang optimal kepada konsumen kita. Maka itulah pentingnya yang disebut dengan servis. Karena servis itu sesuatu hal yang tidak bisa terlihat, tapi sesuatu hal yang bisa kita rasakan. Kalau kita sudah merasakan servis dari suatu tempat, servis dari suatu retail itu baik, maka kita akan dengan senang untuk kembali lagi ke tempat tersebut. Once kita merasakan servis dari tempat tersebut tidak baik, kita nggak akan kembali ke tempat itu lagi. Nah, selanjutnya, karena sesuatu servis itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa terlihat, tapi bisa dirasakan, makanya ada suatu model yang kita perlukan untuk mengukur seberapa baik servis itu, seberapa butuh perkembangan ataupun seberapa intensifkah kita memerlukan servis itu tadi. Itu yang disebut selama ini dengan service quality model. Mungkin yang ada beberapa dari kalian semua yang sudah pernah mempelajari service quality model ini tadi. Service quality model ini bisa juga kita berlakukan di service. Bisa juga kita berlakukan di industri produk seperti halnya retail ini tadi. Jadi nggak hanya di industri service seperti industri pendidikan, industri perbankan, industri pariwisata, tapi juga service itu mutlak kita perlukan pada industri manufaktur misalnya atau industri retail seperti ini. Makanya seperti kita bisa lihat di slide berikut ini, inilah faktor-faktor atau dimensi yang dibutuhkan untuk mengukur service quality. Ada 5 hal di sini yang dibutuhkan untuk mengukur tentang service quality dari suatu service yang diberikan oleh suatu perusahaan. Yang pertama adalah reliability. Seberapa reliable-kah service yang kita berikan kepada konsumen kita? Itu disebut dengan reliability. Yang kedua, itu ada assurance, kepastian. Konsumen itu membutuhkan kepastian ketika kita memberikan suatu layanan kepada mereka. Jika mereka membutuhkan layanan pendidikan misalnya, seperti dalam kondisi yang tidak menentu seperti hari ini, kondisi pandemi seperti ini, kita membutuhkan assurance nih. Assurance bagi para stakeholder. Stakeholder siapa?
kalian sebagai mahasiswa, kita sebagai dosen, dan orang-orang lain yang berkepentingan dengan universitas ini. Nah, kepastiannya seperti apa? Salah satu bentuk kepastiannya adalah walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita tetap bisa melakukan interaksi. Salah satunya dengan melalui video seperti ini, atau kita melalui tatap muka melalui beberapa platform yang ada, misalnya Microsoft Teams ataupun Zoom dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk kepastian. Jadi ketika kalian membeli suatu jasa, kemudian kalian butuh kepastian. Kita butuh kepastian bahwa jasa yang kita beli itu bisa terdeliver dengan sempurna seperti yang kita harapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah tangible. Tadi pertama disebutkan karakteristiknya intangible. Kenapa sekarang disebut tangible? Tangible di sini adalah tangible bukan dalam bentuk wujudnya, tapi tangible atau nyata bahwa service yang diberikan itu ada. Dalam konteks pendidikan, service yang diberikan dari UMY misalnya, itu ada hal dalam hal apa? Walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini, tetap kita ada, tetap kita nyata, kita memberikan perkuliahan secara online. Service yang diberikan dari sisi retail ada, sisi-sisinya itu nggak kelihatan memang, tapi kita bisa merasakan. Contohnya apa yang dari retail itu seperti? Contohnya ketika dalam sisi retail itu memberikan variasi produk yang dia jual itu sangat lengkap. Itu salah satu bentuk service. Service-nya apa? Komplit barangnya. Atau misalnya service dari sisi karyawannya. Setiap ada konsumen masuk, setiap ada konsumen datang, mereka pasti akan menyapa dengan baik konsumennya tadi, ya kan? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, gitu. Terkadang mereka menyampaikan ada yang bisa dibantu atau lain-lain, atau tanpa ragu-ragu mereka akan membantu kita. Ketika kita menanyakan akan suatu barang yang kita butuhkan di retail tersebut, misalnya saya mau datang ke suatu retail, Pak, saya mau beli sabun, di mana sabunnya? Mereka akan antarkan. Itu salah satu bentuk nyata bahwa service itu ada. Itu disebut dengan tangible. Dimensi yang keempat adalah empathy. Empathy itu adalah ketika kita memberikan service, kepada layanan kepada seseorang, kita memberikan empati kepada orang tersebut. Ketika konsumen kita, ketika stakeholder kita sedang mengalami keadaan yang tidak menguntungkan misalnya, kita memberikan empati kepada mereka. Empatinya seperti apa? Empatinya adalah kita memberikan suatu minimal, kita memberikan ucapan pendukung. Kuat ya, karena nanti kalau kita sabar misalnya kita bisa melalui ini semua dengan baik. Empati lagi misalnya yang dilakukan sama UMY misalnya dalam kondisi COVID seperti ini, karena kita semua melakukan perkuliahan dengan online misalnya, maka salah satu kita sadar bahwa online itu membutuhkan biaya untuk pembelian pulsa lebih tinggi. Makanya karena kita sadar, karena UMY itu sadar dan universitas yang lain pun sadar misalnya, maka memberikan salah satu subsidi dalam bentuk pulsa. Itu salah satu bentuk empati. Pemerintah pun seperti itu. Mereka sadar akan kebutuhannya, memberikan subsidi kepada rakyatnya. Itu salah satu bentuk empati. Dan dimensi yang terakhir dalam service quality ini adalah responsiveness. Responsiveness seperti apa? Responsiveness itu adalah ketika konsumen memberikan suatu protes misalnya, ketika suatu konsumen itu komplain atau membutuhkan suatu bantuan kepada kita memberikan suatu bantuan, membutuhkan bantuan pada kita, maka kita segera responsif. Kita responsif untuk merespon apa yang dibutuhkan Bapak dan Ibu. Apakah yang dibutuhkan? Apa ada yang bisa dibantu dan lain sebagainya. Itu satu hal, itu salah satu bentuk responsif. Kita segera tanggap, kita cepat tanggap dengan apa yang dibutuhkan konsumen kita.
Itu adalah yang disebut dengan dimensi dari service quality. Service quality itu adalah suatu hal yang banyak dilakukan hingga saat ini, metode yang banyak dikerjakan hingga hari ini. Nah, dari sini semua, service itu sebetulnya apa sih? Service quality itu apa sih? Mengukur apa sih? Service quality seperti yang dilihat di kita slide ini adalah mengukur antara expected service dengan perceived service. Gitu. Apa itu disebut dengan expected service? Expected service itu adalah yang kita mau membeli sesuatu layanan, kita mau datang ke suatu restoran misalnya, kita mau datang ke suatu bank gitu, atau misalnya kita punya ekspektasi ketika kita datang kita akan mendapatkan layanan ini dan ini misalnya. Itu ekspektasi kita. Nah, biasanya service quality itu adalah mengukur gap antara ekspektasi kita dengan perceived service. Perceived service itu apa? Service kenyataan yang kita rasakan. Oh, harapan saya itu seperti ini. Ternyata yang saya rasakan kok berbeda. Nah, itu adalah gap. Makanya itulah yang diukur dari si service quality tadi. Nah, expected service itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kita mempunyai ekspektasi terhadap suatu service itu tadi. Jadi di sini disebutkan expected service itu dipengaruhi oleh satu, misalnya word of mouth, karena kita dikasih tahu teman kita dikasih tahu saudara kita dikasih tahu tetangga kita dan lain sebagainya tentang service dari suatu tempat, tentang service dari retail yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua dari personal need kita, karena kita butuh sesuatu barang, kita butuh membeli barang-barang pertukangan misalnya. Makanya kita itu need kita. Kita mengharapkan servis dari misalnya toko bangunan, atau kita beli ke toko bangunan yang modern yang ada di mall-mall itu dan sebagainya. Itu berdasarkan need kita. Ekspektasi kita kalau kita datang ke toko bangunan konvensional akan berbeda dengan ekspektasi kita ketika kita datang ke toko bangunan yang modern. Karena mereka akan memberikan level of service yang berbeda. Nah, faktor lain yang mempengaruhi expected service adalah pengalaman kita sebelumnya, atau pengalaman teman kita, atau pengalaman saudara kita. Pengalaman ketika kita mendapatkan service dari suatu lembaga, atau suatu perusahaan, atau apapun itu yang tempat yang kita tuju. Dan yang terakhir adalah external communication. External communication itu adalah komunikasi yang kita dapatkan. Komunikasi yang kita dapatkan dalam bentuk promosi dari tempat-tempat yang mau kita datangin tadi. Nah, itulah expected service. Perbedaannya itu, ketika itu memunculkan gap, maka hasilnya itu adalah perceived service quality. Diukur dari dimensi service quality yang 5 itu tadi. Itu service quality model, cara kita mengukur dari service quality model. Kemudian setelah kita tahu caranya mengukur service quality model, ya kan, kita dalam hal ini dalam sisi retail. Sisi retail, customer service-nya itu dilihat dari sisi apa? Di retail itu untuk sisi service ada yang kita sebut dengan the service encounter. Service encounter itu apa sih sebetulnya? One on day-to-day communication between retail and customer. Ini bisa juga disebut sebagai moment of truth. Moment of truth apa? Moment of truth itu apa sih sebetulnya? Moment of truth itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya pengen, atau satu hal yang memang itu adalah yang diinginkan dari si konsumen kita. Ketika mereka datang ke kita datang ke retail kita, moment of truth yang disebutkan di sini adalah betul-betul keinginan yang ingin didapatkan oleh konsumen kita itu diberikan
secara langsung atau tidak diberikan secara langsung sama retail, sama karyawan yang ada di retail tersebut tadi. Jadi setiap hari ada face to face communication between retail and customer. Jadi semua ini membutuhkan selalu seperti yang disampaikan di awal tadi, partisipasi dari konsumen itu adalah sangat tinggi di sini. Nah, sebetulnya bagaimana sih yang disebut dengan cycle of service itu? Cycle of service itu adalah suatu titik di mana ketika service itu diberikan, maka itulah muncul yang disebut dengan moment of truth. Moment of truth sampai dengan service itu selesai. Ketika service itu sudah selesai, maka moment of truth itu, maka selesailah service kita itu tadi. Sampai di situ yang disebut dengan the cycle of service. Setelah cycle of service, kemudian kita pasti akan membutuhkan apa itu yang disebut service encounter itu tadi. Karena kita di awal tadi menyebutkan service encounter dalam sisi retail. Maka di sisi retail service encounter itu tadi ada the triangle of service, itu adalah service yang diberikan oleh retail. Ada retail, kemudian kontak personal dan customer. Itu adalah triangle yang menghubungkan service yang ada di retail. Apa service yang diberikan oleh retail? Apakah kebijakan yang dia berikan itu sudah benar? Kemudian apakah hubungan antara konsumen dengan pegawai yang berada di bagian customer service sudah memberikan layanan dengan sebaik-baiknya? Itulah yang disebut dengan the service encounter triangle. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa yang disebut dengan service encounter triangle, maka kita akan tahu, biasanya kita akan tahu ada yang disebut dengan namanya unrealistic customer expectation, seperti yang tadi slide ini, dan unexpected service failure. Unrealistic customer expectation itu biasanya adalah kadang ada konsumen itu yang menginginkan sesuatu hal yang kita tidak bisa berikan. Misalnya ada konsumen datang ke retail nih, dia ingin misalnya mereka datang ke Alfamart atau ke Indomart gitu ya. Mereka mau datang ke sana, ekspektasi dia adalah saya datang ke sini, aku mau barang-barang yang aku inginkan nih. Tapi barang-barang ini yang aku inginkan itu nggak cuman bahan mentahnya aja. Bisa nggak tolong dimasakin dari barang-barang yang aku beli ini tadi? Nah, ini satu hal yang nggak realistis sebetulnya. Karena layanan kita tidak sampai situ. Layanan kita sebagai retail hanya menyediakan bahan mentah yang mereka itu nanti harapannya bahan mentah itu mereka bisa konsumsi langsung ataupun mereka bisa produksi sendiri untuk kebutuhan makanan mereka. Nah, ada juga yang disebut dengan unexpected service failure. Itu dari sisi kita. Unexpected service failure, kita memberikan suatu service yang ternyata itu fail, tidak sesuai dengan ekspektasi dari konsumen kita. Nah, itulah kesulitan yang biasanya kita hadapi ketika kita menghadapi si konsumen itu tadi. Nah, yang terakhir, the success factor dari service di retail itu ada 4. Yang pertama adalah recovery, yang kedua adalah adaptability, yang ketiga coping, dan yang keempat adalah spontaneity. Recovery, ketika ada suatu masalah, kita dengan cepat kita lakukan recovery. Adaptability, kita dengan mudah melakukan adaptasi dari apa service yang dibutuhkan dari konsumen kita. Yang ketiga, kita coping dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita teruskan di situ. Dan spontaneity adalah kita melakukan secara spontan service yang kita berikan kepada konsumen kita. Itu case by case, dengan secara spontan. Nah, itulah kira-kira hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan service di retail. Recovery, adaptability, coping, and spontaneity. Itu kira-kira materi yang bisa kita berikan untuk kali ini, untuk materi retail customer service.
Saya harap materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya itu sepenuhnya mungkin karena kekurangan saya, tetapi apabila ada lebihnya itu adalah semua datangnya dari Allah semata. Jadi jika ada kekurangan, mohon maaf. Untuk materi selanjutnya kita akan sampai ketemu dengan materi-materi yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.